Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Aurora Hidayah. Saya merupakan mahasiswa Tadris Matematika semester 7. Di sini saya akan membagikan tutorial pembuatan e-learning dalam pembelajaran matematika. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini dia tutorial pembuatan e-learning. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial pembuatan e-learning dalam pembelajaran matematika. Di sini saya menggunakan materi barisan dan deret aritmatika. Langsung kalian buka Google Chrome. Lalu jika sudah, kalian tinggal cari di kolom pencarian dan ketik Google Sites. Maaf sebelumnya. Ini jika kalian dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan Google Sites dari Google Chrome sendiri. Jika kalian tidak ditunjukkan ke halaman seperti ini, kalian tinggal scroll ke bawah, cari gambar atau tampilan seperti ini. Jika sudah ketemu, kalian tinggal klik Google Sites. Nah, ini dia. Nah, di Google Sites ini sudah tersedia beberapa template yang mungkin bisa kalian gunakan agar memudahkan kalian untuk membuat project kalian tanpa diedit ulang ya. Nah, karena di sini saya akan mendesain sendiri e-learningnya, saya akan menggunakan situs kosong ini. Tinggal klik situs kosong. Oke, ini dia tampilannya. Sebelum melanjutkan tutorial yang lain, pertama kalian ganti situs ini ke judul yang kalian inginkan. Ini saya akan memberikan judul e-learning matematika barisan dan deret aritmatika. Di sini saya memberikan judul dari materinya karena agar memudahkan saya untuk mencari filenya. Jika hanya diberikan nama e-learning matematika, belum tentu saya mengetahui bahwa di dalamnya itu materinya seperti apa, atau kelasnya seperti itu. Jadi kalian boleh memberikan judul e-learning matematika, entah itu berikan nama sekolahnya atau kelasnya, itu bebas. Oke, sebelum lanjut, di sini ada beberapa fitur dari Google Sites sendiri. Nah, untuk bagian sisipkan, di sini kalian bisa mencantumkan kotak teks, lalu gambar, sematkan ini merupakan ini. Jika kalian ingin mencantumkan link dari link eksternal, kalian bisa mencantumkannya. Lalu untuk drive sendiri, kalian dibawa ke Google Drive kalian sendiri. Nah, ini dia. Nah, untuk yang lainnya, di sini ada blokir konten. Blokir konten ini jika diklik, nah tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan menambahkan gambar atau mencantumkan video kalian dari YouTube, seperti itu. Oke, sini juga banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, ini kalian bisa mencantumkan slides, dokumen, spreadsheet, formulir, dan masih banyak ya lainnya. Oke. Sini juga ada halaman jika kalian ingin menambahkan halaman baru. Tinggal kalian klik di bagian tombol plus ini. Kalian tinggal geser kursornya ke sini. Nah, di sini ada halaman baru, link baru, sematkan halaman penuh, atau kalian ingin menambahkan bagian menu baru. Nah, untuk tema, di sini kalian bebas menggunakan tema ini dengan cara membuat tema sendiri, entah itu kostum, yaitu menggunakan yaitu membuat
tema sendiri atau bisa impor tema. Nah, jika untuk mungkin kalian merasa ingin mudah untuk mengeditnya, kalian tinggal pilih beberapa tema yang sudah tersedia di Google Set ini. Oke, kita coba akan membuat custom temanya. Misal kita ingin beri tema ini choco cream. Lalu untuk tambahkan logonya, nah karena di sini logo, kalian bisa mencantumkan logo dari sekolah atau kampus atau organisasi kalian. Di sini saya akan mencantumkan logo dari kampus saya sendiri, yaitu Unza. Nah, ini dia. Klik open. Lalu untuk tambahkan gambar banner, ini adalah latar belakang dari e-learningnya atau latar belakang untuk headernya. Jika kalian membutuhkan referensi gambar-gambar yang unik dan menarik, kalian bisa mendesainnya sendiri di Canva atau juga kalian langsung download gambarnya di Pinterest. Nah, di sini saya sudah download dari Pinterest. Ini merupakan latar belakang yang memang menandakan matematika. Klik saja, lalu berikutnya untuk warna kalian bisa custom sendiri juga. Nah, ini dia. Saya akan pilih warna ini, tapi saya akan masih customnya agar sesuai dengan warna yang saya inginkan. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai semuanya, tinggal klik berikutnya. Nah, untuk fontnya, bagian judul dan heading kalian ganti ke sesuai selera kalian masing-masing. Di sini saya akan menggunakan Georgia, dan untuk isinya saya menggunakan Meriwether bagian halus saja. Oke, jika sudah kita klik buat tema. Nah, ini dia tampilan dari tema yang sudah saya buat sendiri. Nah, di sini sudah ada logonya. Lalu latar belakangnya ini sudah ganti ya. Ya, barusan kan latar belakangnya masih warna yang gelap dan kurang menarik. Di sini sudah menarik. Oke, untuk jenis headernya. Nah, di sini ada jenis header sampul. Nah, tampilannya lumayan lebar ya. Untuk jenis header yang spanduk besar, nah ini lebih kecil dari sampul. Dan untuk spanduk, lebih kecil dari spanduk besar. Bagaimana dengan hanya judul? Nah, jika jenis header yang hanya judul saja, ini hanya menampilkan bagian judul saja ya. Di sini saya akan menggunakan jenis header spanduk besar. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan membuat menu-menu dari e-learning sendiri, seperti menu yang akan menampilkan RPP, lalu presensi, materi, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kita tinggal ke bagian sisipkan. Lalu kita menggunakan blokir konten yang ini, yang ke-6, dengan icon gambar jumlahnya 4. Karena di sini saya akan membuat menu-menunya itu ada 5, jadi gambarnya kurang 1 ya. Mungkin bisa kita cantumkan gambar yang ini atau blokir konten ini. Oke. Nah, untuk gambar-gambarnya kalian tinggal klik simbol panah, lalu kalian pilih upload. Nah, di sini saya akan menggunakan hasil desain saya sendiri di Canva. Sederhana saja ya, yang penting kalian sudah bisa mewakili simbolnya itu. Wah, seperti ini ya ternyata ya RPP, seperti itu. Hanya simbol-simbol saja. Seperti ini, kita ganti terlebih dahulu gambar-gambarnya. Atau upload gambar-gambarnya. Oke, agar tampilannya sama dengan yang lain, ini atur
cukup. Dan untuk teksnya kita pindahkan ke bagian bawah ini. Nah, sekarang teksnya kita masukkan. Yang pertama ini adalah RPP. Tinggal di boldkan, tinggal di blocking. Kita ganti ke Merriweather yang halus, Merriweather yang halus. Kita yang tebal saja, seperti ini. Untuk ukurannya kita menggunakan 18. Lalu warna teksnya coklat. Atau merah. Ini warna merah bata. Yang kedua yaitu presensi siswa. Nah, cara-caranya itu sama ya, seperti ini sebelumnya, seperti RPP. Tinggal ganti fontnya, lalu ukurannya, mau ditebalkan atau tidak, lalu warnanya, seperti itu. Nah, karena ini ratakan kiri, ratakan kiri ini jika ingin terlihat sama seperti lainnya, kita tinggal ganti ratakan tengah seperti ini. Ini tidak perlu, jadi kita hapus saja. Kita letakkan di tengah. Oke, karena sudah. Nah, ini lupa. Judulnya itu e-learning matematika. Enter. Judul dari materinya yaitu barisan dan deret aritmatika. Kalian bisa cantumkan kelas dan juga satuan pendidikannya, yaitu SMA atau MA. Dan blog Merriweather. Ini judul yang kedua. Ukurannya sudah pas. Kita tinggal ganti ke warna coklat. Kita juga dengan yang e-learning. Kita ganti ke warna coklat. Untuk ukurannya sini ganti ke ukuran 40. Untuk kelasnya di sini ganti warna saja. Oke. Kita ratakan tengah. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk membuat halaman baru, halaman untuk RPP, presensi, materi, tugas, dan kuis. Oke, karena di sini tampilannya terlalu besar, kita coba kecilkan. Nah, oke, cukup. Agar yang bagian kuis ikut di bagian atas dan juga menjadi satu dengan yang lainnya ini. Ganti ke ukuran 16. Oke. Kalian tinggal atur-atur saja menurut selera kalian.
Oke, saya rasa cukup seperti ini. Untuk warnanya tinggal ganti ke gaya yang kedua, seperti ini. Oke, kita lanjut ke membuat halaman dari beberapa menu ini. Kita ke halaman, lalu bagian tanda plus, klik halaman baru, yaitu RPP. Nah, ini dia. Kita ganti ke 40, warna boleh warna ini. Untuk jenis headernya spanduk saja, lebih kecil. Bagian sisipkan, untuk pertemuannya di sini ada 2 pertemuan, maka saya membuat RPP sebanyak 2 pertemuan. Di sini saya langsung cantumkan tampilan dari RPP itu sendiri. Caranya kalian tinggal klik drive di sini. Tapi sebelum itu kalian harus upload terlebih dahulu file yang ingin kalian tampilkan di e-learning kalian. Oke, caranya seperti ini. Ke klik tambah. Lalu di bagian menu ini kalian klik titik 9 ini, lalu kalian ke drive kalian masing-masing. Oke, di sini saya akan menguploadnya. Di bagian RPP. Nah, ini sudah saya upload. Jika kalian masih belum tahu untuk cara uploadnya, kalian tinggal klik baru di sini, klik baru, lalu kalian klik upload file, lalu kalian dibawa ke halaman atau tampilan seperti ini. Jadi kalian tinggal upload file yang kalian ingin upload di Google Drive. Lalu jika sudah terupload, kalian tinggal ke titik 3, lalu kalian ke icon orang di sini dengan tanda plus, kalian klik, lalu kalian tinggal ubah di akses umum ini. Yang awalnya kalian bertampilan dibatasi, kalian tinggal ganti ke siapa saja yang memiliki link. Seperti itu. Itu juga dengan pertemuan yang kedua. Oke, kita kembali lagi ke e-learningnya. Kita langsung saja cantumkan ke drive. Lalu bagian SMA, kalian klik 2 kali ya folder-foldernya ini. Jika hanya diklik 1 kali, nanti kalian diarahkan ke langsung seperti ini, ada sisipkan seperti itu. Oke, di sini langsung saja kita sisipkan RPP pertemuan pertama. Oke, ini dia. Di sini sudah membawa siswa langsung menampilkan RPP pertemuan ke-1. Jadi tinggal scroll saja atau tinggal klik untuk melihat halaman penuhnya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita atur tampilannya agar sesuai dengan ukuran file atau kertas dari RPP ini. Oke, saya lalu untuk panjangnya. Lumayan lama ya, jadi sabar saja. Oke, sudah. Nah, ini baru RPP pertemuan ke-1. Lalu kita cantumkan lagi RPP yang kedua. Kalian ke drive lagi. Pilih. Nah, ini. Pertemuan kedua. Oke, dia ini tampilannya. Oke, untuk warnanya di sini kita ganti ke
karena gaya 2 sudah kita gunakan, kita coba menggunakan gaya yang ketiga, yaitu warna coklat. Agar tampilannya lebih menarik. Oke, itu dia halaman RPP-nya. Kita buat halaman selanjutnya, yaitu presensi. Nah, untuk presensi sendiri, oke, jangan lupa kalian tinggal ganti ke fontnya, ukurannya, lalu warnanya. Itu coklat, biar beda-beda. Kita samakan saja. Nah, sini saya akan menggunakan blokir konten yang pertama. Sini saya akan membuat model dan di sini berupa foto dari latar belakang Google Form sendiri atau gambar header dari Google Form-nya dari presensi itu sendiri. Nah, di sini saya tinggal ganti seperti mempersilahkan siswa untuk mengklik link di bawah. Silahkan klik link di bawah ini untuk presensi. Oke, tinggal atur ukurannya 318, warnanya sudah pas. Oke, di sini saya akan tinggal menyalin link dari presensinya. Ini presensi. Oke, cara untuk membuat presensi sendiri di Google Form, kalian bisa langsung cari di Google Chrome itu dengan kata kunci membuat presensi di Google Form, atau kalian tinggal Google Form, atau kalian ke Google Drive kalian sendiri, lalu kalian upload atau buat baru di sini. Kalian tinggal pilih Google Formulir ini. Seperti itu. Dan sini ada pilihannya, ada formulir kosong, kuis kosong, atau kalian pilih dari template. Nah, sini presensi yang saya sudah buat sendiri, saya menggunakan formulir kosong sehingga saya bisa mendesain Google Form ini dengan yang saya inginkan. Oke, jika sudah dibuat selesai, untuk tutornya kalian bisa cari di YouTube ya. Oke, jika sudah selesai membuat presensinya, klik titik 3, lalu bagikan, klik bagikan lagi. Nah, untuk akses umum, tampilan editor ini kalian batasi agar tidak ada siswa yang bisa mengganti isi dari presensi ini, agar tidak dapat diubah seperti itu. Jadi kalian hanya tinggal mengubah tampilan responden ini di bagian siapa saja yang memiliki link. Jika sudah, kalian tinggal salin link responden, lalu klik selesai. Kita kembali lagi ke e-learning-nya, tinggal kita tempel seperti ini. Ganti warnanya ke warna coklat, kita ratakan seperti itu. Oke, jika sudah, kalian blok, lalu sisipkan link. Sudah. Nanti jika siswa mengklik link ini, nantinya siswa akan diarahkan dan ditampilkan ke Google Form presensi itu sendiri. Oke, agar ini tidak terlihat kosong, saya akan memberikan gambar yang sudah saya download di Pinterest. Itu latar belakang dari Google Form presensi itu sendiri. Nah, ini dia. Ini dia tampilannya. Oke, untuk warnanya kita menggunakan gaya yang kedua. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke halaman baru lagi, yaitu materi. Untuk materi sendiri hampir sama seperti RPP sebelumnya, tinggal cari di Drive, lalu ke folder yang menunjukkan materi. Nah, ini ya.
klik, lalu sisipkan. Untuk ukurannya kalian ubah atau sesuaikan sesuai dengan kertas dari file sendiri. Mohon maaf. Warnanya lebih. Oke, sudah cukup. Untuk warnanya, warna latar belakang ini saya akan menggunakan gaya yang ketiga. Oke, sudah. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tugas. Untuk tugas sendiri, saya akan mencantumkan blokir konten yang keenam, yaitu dengan menampilkan icon gambar yang berjumlahkan 4. Karena tugasnya di sini ada 4, yaitu tugas pertemuan pertama, lalu tugas pertemuan kedua. Di tugas pertama ini ada tugas individu dan juga tugas kelompok, karena di sini RPP-nya menggunakan model pembelajaran dengan campuran model pembelajaran seperti PBL dengan setting TPS, lalu Discovery Learning dengan setting Think Pair Share, seperti itu. Jadi ada penilaian untuk kelompok juga. Dan tidak lupa tugas untuk individu. Oke, untuk gambarnya karena saya tidak memiliki referensi, sini saya akan mencari referensinya di Pinterest. Kita cari tugas matematika. Oke, kita coba ini saja. Caranya klik titik 3, download image. Yang kedua, agar tampilannya berbeda-beda untuk tugas pertama, tugas kedua, lalu tugas kelompok, tugas individu, seperti itu. Lalu kita cari tugas matematika individu. Siapa tahu bisa menunjukkan gambar seorang siswa mengerjakan. Nah, ya. Mungkin kita menggunakan gambar untuk tugas individu seperti ini, untuk tugas kelompok kita menggunakan ini. Kita cari terlebih dahulu. Oke, kita akan menggunakan yang ini saja. Oke, kita kembali lagi ke e-learning, kita upload. Oke, untuk keterangannya di sini LKPD 1, ini LKK 1. LKK itu merupakan lembar kerja kelompok. Untuk di sini LKPD itu sendiri lembar kerja peserta didik. Sebenarnya bisa untuk menggunakan LKK ini bisa digunakan ke dalam sebutan LKPD juga, tapi agar berbeda, saya menggunakan LKPD itu untuk individu dan LKK itu digunakan untuk ke penilaian kelompok, seperti itu. Oke, kita lupa untuk mengubah ukurannya. Kita ganti ke 18 bold, warna coklat. Nah, sama seperti sebelumnya. Oke, untuk LKPD. Oke, di gambar ini saya akan mencantumkan link. Sebelum itu kita ke platform quizesnya. Tinggal cari Wayground. Sebenarnya Wayground ini merupakan tampilan baru dari Quizzes. Nah, seperti ini dia. Lanjut ke dashboard. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa, LKPD 1 dan juga kuis yang nantinya akan dicantumkan di bagian kuis. Kuis sendiri saya cantumkan di pertemuan kedua. Nah, jika kalian ditampilkan seperti ini, kalian tinggal klik X,
Lalu kalian ke perpustakaanku. Nah, ini dia kuis barisan dan deret aritmatika. Ini barisan aritmatika, ini merupakan tugas yang LKPD 1. Kita klik. Kita klik mainkan. Nah, ini dia. Jika ingin share linknya, menyalin linknya, klik mainkan sekarang. Karena di sini tampilannya ujian, kita ganti ke yang penugasan. Untuk tetapkan sasaran penguasaan ini, kita menggunakan 100%. Durasi sesinya, untuk setiap soalnya sudah ada durasinya, kita tinggal klik tidak aktif. Sini, jika 15 menit, maka waktunya memang 15 menit. Seperti itu. Tinggal kalian klik soal diajak atau ajak jawaban, mau tidak dicentang pun itu tidak apa-apa. Oke, kita klik mulai. Oke, jika sudah kalian dibawa ke tampilan seperti ini, kalian tinggal salin linknya. Kalian bisa salin link ini, atau kalian gunakan barcode ini, atau juga bagikan melalui ini. Kalian tinggal salin link atau menggunakan ini. Kita menggunakan yang ini saja. Jika sudah disalin, kita kembali ke e-learning, lalu tinggal cantumkan link sini. Oke. Dan untuk LKK satunya, kita mencantumkan link dari file yang sudah terupload di Google Drive ke tugas. Nah, ini LKK satunya. Tinggal oke. Nah, karena di sini masih belum akses ke semuanya, kita tinggal ganti, dibatasi ini menjadi siapa saja memiliki link, lalu salin link, selesai, kembali ke e-learning, tinggal cantumkan ke sini, terapkan. Itu juga dengan yang LKP 2, saya melakukan di sini, ganti siapa saja memiliki link, salin link, baru selesai, kembali ke e-learning lagi. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Seperti ini tampilannya. Kita ganti ke barusan yang materi warna coklat, yang ini warna G2. Oke, langsung saja sisipkan halaman lagi. Yang terakhir yaitu kuis. Untuk kuisnya sini saya langsung sisipkan blokir konten ini. Kita menggunakan gambar yang sudah download dari Pinterest. Oke, kita beri silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan kuis. Jadi ukurannya
ke 18, warna coklat. Untuk teksnya kita ke background lagi. Nah, ini kembali. Nah, di sini kita ke kuis barisan dan deret aritmatika. Caranya sama seperti sebelumnya. Mainkan dalam mode ujian, karena di kuis ini tidak perlu menampilkan jawaban benar atau salahnya dari hasil pengerjaan siswa tersebut. Jadi di sini review dan jawab itu tidak perlu dihidupkan atau dicentang agar tidak menampilkan jawabannya. Nah, untuk acak jawabannya saya mencentangnya agar mungkin tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya begitu. Untuk pengatur waktu pertanyaannya itu hidup, sepertinya tidak perlu. Untuk penyesuaiannya oke, sudah cukup. Klik mulai. Nah, tampilan dari tugas sebelumnya dengan kuis ini berbeda karena di sini ada setel pengatur waktu tesnya karena merupakan ujiannya, seperti itu. Tinggal salin linknya, kembali ke learning, kita cantumkan linknya. Nah, seperti ini, kita blok, sisipkan link, sudah. Tampilannya coklat. Untuk warnanya nggak kelihatan. Ganti ke warna ini, sudah. Oke, di halaman pertama ini, di sini kan tidak menampilkan kunci jawaban. Kita beri tampilan atau menu kunci jawaban. Sebenarnya kunci jawabannya ini nanti tidak akan bisa diakses oleh siswanya. Oke, untuk kunci jawabannya di sini saya tidak membuat ikonnya. Sepertinya kita akan duplikat ini. Ya, di sini. Lalu kita duplikatkan lagi. Kita pindah sini. Ganti ke kunci jawaban. Nah, kita kembali ke halaman, tambah halaman baru yaitu sebentar. Kita tambahkan halaman baru yaitu kunci jawaban. Sebenarnya seperti ini, cari gambar. Pilih saja. Apabila ada kosong, jadi saya menggunakan angka ini. Apabila 1, apabila 2, apabila 1, apabila 2, dan juga tulis. Lalu kita lock, menggunakan poin angka, ukurannya 14. Boleh atau tidak, terserah. Untuk warnanya, ini saya menggunakan warna coklat. Oke. Untuk linknya, kita ke bagian drive, kunci jawaban. Kita coba salin link. Siapa tahu tidak bisa diakses ya. Kita coba saja. Oke, tinggal ganti warnanya ke warna coklat. Mohon maaf.
warna ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman pertama. Untuk jenis headernya, kita diklik logo bagian navigasi. Ini merupakan navigasi atau header bagian ini. Saya akan menempatkannya di bagian samping kiri ini. Nah, di sini kalau kalian kursornya berada di bagian e-learning dan juga halaman muka ini, terdapat logo atau icon setelan navigasi. Klik saja. Nah, bagian ini benar ya, ini kan tampilannya atas. Jadi navigasinya dari atas. Saya menggunakan tampilan navigasinya berada di samping. Sehingga di sini tidak terdapat halaman-halamannya. Nah, seperti ini. Atau jika ingin memudahkan siswa langsung ke tampilan dari menu-menunya atau navigasinya, tinggal klik seperti ini, tinggal cantumkan link RPP, tinggal sesuaikan saja dengan halaman-halamannya. Untuk presensi, ini cantumkan link yang presensi, terapkan, ini materi, ini tugas, lalu ini kuis, dan terakhir itu kunci jawaban. Oke, sudah selesai. Untuk pengaturannya kita lihat terlebih dahulu. Oke, karena di bagian halaman-halaman barusan itu tidak langsung dibawa ke, seperti misal kita mau ke RPP. Nah, di RPP ini tidak ada tombol untuk kembali ke halaman utama seperti itu. Kita coba ke bagian tombol. Nama tombol yaitu mungkin home. Tautannya yaitu halaman muka. Nah, lalu tombol selanjutnya ini adalah materi atau presensi. Diurutkan saja seperti sebelumnya. Kita pindah ke bagian sini. Oke. Warnanya coklat. Untuk warna ini ternyata tidak bisa diganti ya warnanya. Oke, selanjutnya kita ke halaman presensi. Nah, di bagian presensi ini sebenarnya kita ganti saja. Home ini kita ganti ke sebelumnya. Ya sudah benar. Ini selanjutnya. Atau next. Seperti itu. Nah, untuk di presensi ini tinggal beri nama sebelumnya, itu previous. Sebelumnya kan RPP. Lalu tombol lagi yaitu next. Halamannya yaitu tugas. Salah. Itu materi. Kita samakan warnanya. Previous warna krem. Selanjutnya yaitu materi. Sisipkan tombol. Nah, untuk cara-caranya sama ya seperti sebelumnya.
Oke, jika sudah, cek lagi, takut ada yang ketinggalan. Jika dirasa sudah selesai, kita langsung ke bagian kepada orang lain. Di sini publik untuk draftnya ini dibatasi. Seperti itu, sudah selesai. Lalu tinggal publikasikan. Ternyata terlalu panjang, kita ganti saja ini barisan dan deret, atau kita ganti ke learning matematika barisan tidak mau deret. Oke, sepertinya ini saja. Learning kita barisan deret dan aritmatikanya menggunakan huruf depannya saja atau inisialnya saja, seperti barisan deret aritmatika seperti ini ya. Oke, jika sudah, publikasikan. Tinggal kita salin linknya. Jadi kita coba lihat. Seperti ini dia tampilannya. Sini sudah langsung ada. Kita ke halaman muka. Oke. Nah, ini untuk tampilan RPP-nya bisa kalian lihat. Nah, tinggal digeser-geser seperti ini. Untuk pertemuan yang kedua juga sama. Oke. Kita gunakan next. Presensi, kita coba. Nah, ini dia, ditampilkan langsung ke Google Form presensi sendiri. Oke, next. Materi. Ini dia. Wow. Oke, next. Nah, di sini tugas-tugasnya. Nah, ini dia tampilan kuisnya. Tinggal masukkan nama seperti itu. Nah, untuk lembar kerja kelompoknya langsung ditampilkan soal-soalnya. Itu juga dengan LKPD 2, LKK 2, seperti itu. Next. Untuk kuis. Sama ya, seperti LKPD yang pertama atau tugas yang pertama. Ini dia. Nah, di kuis yang dalam mode ujian, siswa akan ditampilkan mulai dalam mode layar penuh.
Jika siswa tidak ditampilkan dalam atau tidak menggunakan layar penuh, maka di beranda atau bagian admin atau yang dipegang guru, maka akan ada pemberitahuan bahwa siswa tersebut tidak menggunakan layar penuh. Maka guru juga bisa mengeluarkan siswa tersebut atau menghapus dari daftar kuis tersebut. Akhirnya, siswa tersebut tidak bisa mengikuti kuis seperti lainnya. Oke, kita coba kunci jawaban. Klik. Nah, ternyata butuh akses. Jadi, di sini menunjukkan siswa tidak bisa mengakses kunci jawabannya. Jadi, mereka perlu mengerjakan terlebih dahulu semuanya. Jika ingin dibahas, barulah kita menggunakan kunci jawaban tersebut. Oke, sudah, ini hasil dari e-learning yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa digunakan untuk di kemudian hari ketika kalian sudah terjun di dunia pendidikan, agar pembelajaran di kelas menjadi interaktif dan juga melibatkan siswa. Oke, terima kasih.